Salam dalam kasih Tuhan, sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Vo Era Eragea. Dan pada kali ini kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema hati-hati dengan pujian. Yang bacaannya diambil dari 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7 yang berbunyi demikian. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, kita pasti pernah memuji dan juga mendapatkan pujian dari orang lain. Dan bukankah menyenangkan ketika kita mendapat pujian dari orang lain? Kita senang ketika suami kita memuji kita, kamu istri yang bekerja keras dan penuh dengan perhatian. Kita juga senang ketika orang tua kita memuji dan membanggakan kita di hadapan teman-teman mereka atas setiap prestasi yang kita telah torehkan. Kita juga mungkin senang sebagai orang tua ketika anak-anak kita memuji dan membanggakan kita sebagai orang tua di hadapan teman-teman dan gurunya. Kita senang ketika kita dipuji atas kinerja kita, entah itu atasan kita atau sesama rekan kita. Kita senang ketika kita memposting foto kita di media sosial, lalu ada seseorang yang mengatakan kamu cantik sekali, dan kemudian dibalas, enggaklah kamu yang paling cantik. Nah, biasanya ini terjadi oleh mereka para perempuan. Kalau yang laki-laki saya belum pernah menjumpai. Saya tidak menjumpai ada seorang laki-laki yang memposting foto selfie-nya di media sosial, lalu kemudian dikomentari oleh teman laki-laki yang lain, kamu ganteng sekali, lalu dibalas, enggak lah, kamu yang paling ganteng. Kok rasanya saya belum pernah menjumpai itu. Tetapi apapun itu, pada intinya adalah seseorang sangat senang ketika mendapat pujian. Dengan pujian kita bisa semangat dalam menjalankan aktivitas kita. Dengan pujian kita menjadi lebih bahagia. Bahkan terus-menerus bersukacita di dalam keseharian kita. Dalam psikologi anak, pujian itu sangat baik. Karena dengan pujian, anak-anak akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang baik. Ia boleh tetap percaya diri dan semangat dalam menjalankan kegiatan mereka. Dan dengan pujian juga perasaan anak-anak menjadi lebih positif. Tidak ada yang salah dengan pujian. Namun perlu disadari bahwa pujian di satu sisi itu dapat membuat kita menjadi tinggi hati dan mampu meremehkan sesama. Pujian juga bisa membuat kita melayang dan kemudian lupa akan setiap tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu hati-hati dengan pujian yang dilayangkan kepada kita dan jangan sampai kita berfokus dalam hidup ini untuk mencari pujian. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia tidak mencari pujian.
Meskipun Paulus sangat bisa untuk mendapatkan pujian dengan setiap karyanya, dengan setiap upayanya, dengan pemberitaan kabar baik yang ia lakukan di kota-kota. Bahkan Alkitab kita, Perjanjian Baru dipenuhi oleh surat-surat yang dituliskan oleh Paulus. Paulus tidak mencari pujian, tetapi ia tetap memberikan yang terbaik dengan berlaku ramah di antara orang-orang. Dan itu digambarkan seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Sahabat, sebagaimana Paulus yang tidak berfokus pada pujian, baiklah kita juga tidak berfokus dalam hidup ini untuk mencari pujian, namun tetap memberikan yang terbaik. Ketika orang memuji kita, maka terimalah itu dengan tetap berhikmat. Sebab pujian bisa membangun, namun di satu sisi mampu membuat kita jatuh karena kita terlena dan menjadi sombong. Pujian bisa membuat kita semangat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Tapi pujian juga mampu membuat kita lupa akan tugas dan tanggung jawab yang harusnya kita lakukan. Oleh sebab itu, sahabat, marilah kita berhikmat dengan setiap pujian yang kita terima. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kehidupan, untuk kebaikan yang Kau curahkan bagi kami. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat berhikmat dengan setiap pujian yang ada. Ajarilah Tuhan agar kami tidak hidup hanya berfokus untuk mencari pujian. Kiranya Tuhan, pujian yang ada, biarlah itu semata-mata demi memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan hidup ini seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus, kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi, kiranya nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan beserta dengan kita.